Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris, teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membahas masalah error 824. Ya, error 824 ini mungkin semua jenis tipe mesin ya. Mulai dari mesin terkecil sampai mesin yang besarnya. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu juga teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini, yang baru berkunjung, tekan tombol subscribe. Ya, saya hitung sampai 5.000. 1, 2, 3, 4, 5. 5.000. Thank you buat kalian. Oke kawan. Nah, karena banyak pengguna-pengguna itu juga menanyakan masalah error 824 itu. Ya. 824 itu sebetulnya larinya ke pen depan. Pen depan itu kalau jenis 6570 itu kan agak sedikit kesulitan lah ya. Bukan sulit sih. Bukanya paling cuma 3 baut itu di depan. Nah, sementara kalau generasi 6000 ya itu berada di bagian tengah. Nah, untuk error 824 ini kapan keluar? Muncul kode itu di mesinnya teman-teman. Ya. Dia muncul itu ada beberapa hal pastinya ya. Yang biasa saya dapatkan dia nggak satu. Itu gampang sekali untuk dicek. Ketika muncul 824-nya kalian tinggal raba. Kalau anginnya untuk jenis generasi 65 itu kalian raba dulu. Kalau ada angin, ya anginnya itu nanti kan terasa kawannya. Kalian tinggal tempel saja di bagian samping. Ya. Kalau kalian bisa buka, kalian lepas cover untuk kipasnya ya. Nah, itu salah satunya ya. Kalau bedanya dengan generasi 6000 itu, kalau generasi 6000 itu teman-teman bisa lihat. Ya, di luar kalian bisa lihat, tinggal kalian dorong, buka pintu depan, kalian tinggal switch pintu itu tinggal kalian dorong aja. Bisa kalian gunakan tangan kalau cover penutupnya nggak terpasang. Kalau itu terpasang bisa kalian menggunakan obeng plat atau apalah gitu ya. Intinya supaya bisa terdorong. Nah, itu nanti kan kelihatan putarannya. Kalau seumpama dia tidak mutar, dia juga akan mengeluarkan kode error. Nah, kemudian terkait lagi ketika ini tidak mutar, ya, jangankan tidak mutar bang. Kalau tidak mutar itu pastinya otomatis sudah muncul error 824. Ya, kalaupun itu sudah positif 824, terus bagaimana bang? Ketika si kipasnya ini berputar. Nah, putarannya seperti apa? Normalnya itu seperti apa? Kalau teman-teman melihat di posisi, kalau kalian di depan mesin sebelah kanan, yang di samping kipas membor atau kipas my control ya. Nah, itu kan putarannya stabil. Ya. Karena sempat ada yang menanyakan, Bang 824 itu sudah saya lihat kipasnya mutar. Nah, cuma persoalannya, bisakah kipas itu putarannya seperti apa? Kalau dia putarannya lambat, itu bisa juga dia mengeluarkan error 824 itu. Oke, nah ini perlu teman-teman dulu cek ya. Apakah putarannya stabil? Nah, perlu dicek. Itu khusus generasi 6000 ya. Beda 65. 65 itu biasanya gini bang. Itu 65 pada saat teman-teman mau menyetel tali corona atas, kemudian sering buka drum, itu sering dibuka, sering terjaput. Dan di lapangan pengalaman saya yang sering bermasalah itu memang bagian soket kipasnya itu sering putus ya. Sering putus karena dia cabut pasang. Makanya
tidak sering saya jumpai di lapangan itu sering disambung-sambung kabelnya. Nah, sambung-sambung dan itu rawan juga putus. Ya, karena kalau solasi listrik itu kalau sudah lama dia tuh lemnya sudah tidak lengket, Bang. Dia membuka. Nah, solusinya kalau kalian mau menutup sambungan kabel itu, kalian gunakan solasi bakar. Itu mantap sekali, Bang. Mantap sekali. Kalian kasih sambungannya, kalian kasih betul-betul kencang, kasih kuat ya. Nah, itu rawan di situ. Nah, biasanya mungkin karena ada yang menanyakan masalah 824 ini mungkin mesinnya 6570 katanya mutar. Bisa saja dia mutar tapi terlambat putarannya. Mesin yang seharusnya begitu ada perintah dia langsung bekerja. Nah, ini mungkin bisa telat atau putarannya yang lambat. Itu bisa juga menyebabkan 824 ya. Nah, bagaimana caranya, Bang? Ketika itu sering putus, kalian nggak bisa, kalau saya biasanya, supaya nggak putus di tempat soketnya itu lagi, kalian cari sambungan kabel, cari yang 3 soket, kalian potong, ambillah 1 jengkal. Jadi nggak apa-apa sambungannya ini kalian bung. Nah, cara melepasnya, kalian lepas satu-satu, supaya teman-teman nanti kalau langsung dipotong ke tiga-tiganya, takutnya keliru. Kalau cuma keliru dari yang sebetulnya posisi kiri, keliru dipasang di posisi kanan, itu cuma putarannya yang berubah. Ya, jadi nanti mutar kiri ya. Seharusnya dia membuang malah mengisap. Nah, efeknya ketika salah pasang ya, kebalik mutarnya, otomatis nanti tinta lebih tambah membeku di rumah drum, di limbah drum. Nah, bisa saja mungkin teman-teman juga mengecek, jangan sampai yang mengeluhkan sering menggumpal di drum itu, sering membatu di rumah drumnya, kalian periksa, jangan sampai kipas kalian kabelnya pernah disambung dan salah nyambung. Ya. Nah, itu perlu dicek ya, perlu dicek buat teman-teman karena memang rawan patah untuk 824 ini. Nah, mungkin tidak jarang juga orang menanyakan, yang mengomentari, baik itu yang ngechat ke saya, baik yang inbox ya, menanyakan masalah, Bang, bagaimana setelah saya cek semua kipas seumpama katanya berputar. Nah, apakah ada hubungannya ke DC control? Ada hubungannya ke DC control ya. Cuma selama ini yang saya jumpai jarang, bahkan mungkin saya tidak pernah mengganti namanya atau terjadi kerusakan ke DC control ya, ke DC control masalah 824 ini. Kalaupun ada, nah ini untuk generasi 6570, kalaupun ada, kalian sudah pastikan bahwa sudah ganti kipas untuk membuktikan bahwa kerusakannya betulkah kipasnya. Kalau memang kalian curigai kipasnya. Nah, kalau kalian melihat sambungan di situ ada sambungan kabel, kalian perlu cek jangan sampai sambungan kabelnya terlepas atau sudah longgar. Itu kalian ngecek. Nah, terkait masalah hubungannya ke DC control untuk generasi 6570 ya. Coba kalian di situ kalian akan melihat ada beberapa jenis sikring ya, itu warna kuning. Kalau nggak keliru itu warna kuning. Itu kalian AVO, apakah dia tersambung, terhubung atau tidak. Nah, cara mengavonya ini jangan kalian AVO kondisi posisi si DC control, kalian langsung di papan DC-nya ini. Kondisi tertancap di mesin. Jangan kalian ukur di situ karena pasti akan terhubung ya. Akan terhubung. Nah, lebih baiknya itu kalian cabut DC kontrolnya, kalian ukur lewat belakangnya. Nah, itu. Kalaupun seumpama kalian menemukan jejak ada salah satu di antara yang banyaknya itu sikring, yang warna kuning itu, kalian sambung langsung. Kalian ambil satu helai kabel, kemudian kalian jumper. Ya, kalian solderkan di situ, saya rasa itu aman. Ya, saya rasa aman itu, Bang. Oke, mungkin videonya seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya buat teman-teman pengguna yang memang membutuhkan tutorial-tutorial atau teori-teori cara mengatasi mesin lewat, itu hanya lewat teori aja, Bang, ya. Mungkin kalian juga bisa praktek ya. Kalau cocok
video ini dengan teman-teman, saya akan memperbanyak membuat video untuk menjelaskan ya masalah-masalah error, jalurnya kemana, larinya kemana, ya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, kemudian komentar yang positif. Nah, buat kalian juga yang belum menekan tombol subscribe, silahkan menekan tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali saya publik video. Nah, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman yang lain, khususnya teman-teman pengguna mesin fotokopi dimanapun saja berada. Oke, mungkin seperti itu Bang. Next, saya doakan semoga kalian berhasil.